Baik, Ibu-ibu, sekarang kita ke materi selanjutnya ya, Bu, yaitu tentang pengertian dan contoh pencegahan eksploitasi terhadap anak. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya, Bu ya, terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, yaitu apakah Ibu pernah menyuruh anak membantu keluarga? Pernah. Oh, pernah ya, Bu ya? Ya. Dalam bentuk apa Ibu menyuruhnya? Menyapu, Terus apa lagi, Bu? mengepel, Terus? mencuci. Oh iya, mencuci ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Pernah. Oh, pernah ya, Pak? Ya, Bu. Nah, kalau pernah, dalam bentuk apa, Bu? Jaga warung. Jaga warung ya. Terus apa lagi? Memungut botol bekas. Memungut botol bekas. Terus apa lagi, Bu? Keliling dagang. Oh, menyuruh anak pedagang, Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu ya yang sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan film Ibu ya. Tolong dipahami isi film tersebut. Nanti setelah film tersebut saya akan bertanya. Nah, sekarang kita lihat filmnya ya, Bu. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghadirkan kerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini.
ibu-ibu, gimana? Sudah menonton filmnya ibu? Sudah. Sudah ya, sudah bisa dipahami isi filmnya. Ya. Nah, kalau sudah, saya mau bertanya ya bu ya. Gimana, siap nggak? Nanti ditanya. Baik. Nah, pertanyaannya ini, jadi film tadi itu menceritakan tentang apa bu? Mempekerjakan anak. Terus apa lagi bu? Anak putus sekolah. Terus? Anak membantu orang tua mencari uang. Terus? Pekerjaannya sangat besar dan berat. Kasar lagi. Kasar ya bu ya, tadi sampai ngangkut-ngangkut batu. Iya. Ya, pekerjaannya memang kasar dan berat. Ya, terima kasih ibu ya sudah menjawab pertanyaan saya. Sekarang saya akan bertanya ke ibu-ibu lagi ya. Ya. Nah, nanti saya akan tunjuk aja. Ya bu, gimana? Siap nggak bu? Siap. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ibu pernah mengalami hal yang serupa dengan film yang telah tadi saya putar? Pernah Pak, sebenarnya saya lihat. Pernah. Pernah? Ya. Coba Ibu Siti, coba tuh. Pernah ya? Pernah. Jadi apa aja Ibu? Anak dijadikan pengamen. Oh, yang anak dijadikan pengamen ya Bu ya. Pernah melihatnya di mana Ibu? Di lampu merah. Oh iya, di lampu merah ya. Ibu Siti, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang saya tanya satu lagi ya. Ibu Ina. Ya, sekarang ke Ibu Ina. Ibu pernah nggak melihat dalam kehidupan sehari-hari Ibu, atau Ibu pernah mengalami hal tersebut? Pernah saya lihat Pak. Oh, pernah lihat. Apa itu Ibu? Saya melihat anak menjadi pemulung. Anak menjadi pemulung. Iya. Anak menjadi pemulung ya Bu ya. Ibu-ibu, jadi eksploitasi itu adalah memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi ya Bu ya, dan merupakan tindakan eksploitasi. Nah, tindakan eksploitasi itu bisa didefinisikan sebagai berikut Ibu ya. Nah, jadi eksploitasi adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga, tubuh, kenaipan, atau keluguan atau kepolosan anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi ya Ibu. Itu definisi dari eksploitasi ya Ibu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat flip chart berikut ini ya Bu. Nah, ini dia Bu flip chartnya ya. Nah, jadi pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikan serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik
material maupun imaterial. Ya, Ibu tadi sudah melihat flip chartnya ya. Ya. Nah, sekarang coba Ibu-ibu sebutkan contoh eksploitasi anak yang memanfaatkan tubuh anak. Itu pelacuran anak, terus pornografi, dijadikan tadi itu apa, pengemis. Pengemis ya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu contoh eksploitasi anak yang memanfaatkan tenaga anak? Apa ya contoh? Oh ya tadi mencangkul, memecah batu. Nah, itu. Mencangkul, memecah batu. Nah, eksploitasi anak yang memanfaatkan keluguan anak itu seperti apa, Bu? Kita memaksakan mengawinkan anak di bawah umur tuh, yang belum cukup umur. Oh, yang di bawah umur itu ya, Bu ya. Saya ucapkan terima kasih, Bu ya, yang sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat flip chart berikut ini ya, Bu. Ya. Ini dia Ibu ya, flip chartnya. Ini contoh-contoh eksploitasi terhadap anak Ibu ya. Yang pertama adalah pemanfaatan tubuh anak. Anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, yang seperti kita lihat itu kan yang jadikan pengemis gitu ya, Bu, pengemis anak. Nah, yang kedua, pemanfaatan tenaga, yaitu seperti dalam film tadi, yaitu memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Jadi setiap hari Bu ya dipekerjakan. Nah, untuk yang ketiga, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, yaitu perkawinan anak pada usia di bawah 18 tahun Ibu ya. Terus ada anak dijual untuk dibayarkan hutang dan lain-lain. Ya, Ibu-ibu, tadi kita sudah melihat flip chartnya Ibu ya. Ya. Nah, sekarang jadi Ibu mengerti nggak tentang eksploitasi? Iya. Nah, eksploitasi itu apa itu Ibu? Eksploitasi itu? Tadi itu pemanfaatan tubuh, Terus pemanfaatan tenaga, pemanfaatan tenaga, terus apa lagi ya teh? Keluguan Pak, keluguan. Ya, terus apa lagi? Ya itu memanfaatkan semuanya itu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan ya Ibu ya. Jadi bisa disimpulkan bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan Ibu ya. Dalam bentuk apapun eksploitasi itu tidak boleh ya Bu ya. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat flip chart berikut ini ya Bu. Oke, siapa? Nah, ini dia Bu flip chartnya. Ini ada unsur eksploitasi. Nah, yang eksploitasi yang unsur ini terbagi menjadi 2 Bu ya. Materi dan bukan materi. Jadi yang materi yaitu memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Nah, yang satunya bukan materi,
yaitu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, ibu-ibu bagaimana? Tadi sudah melihat flip chartnya ya, Bu ya? Ya. Mengerti, Bu? Ya. Nah, ini ada contoh juga Ibu ya, contoh kasus. Seperti yang tadi dilihat di flip chart sebelumnya ya, Bu ya? Nah, ini contohnya itu. Nah, ini di Tanjung Pinang, seorang ibu kandung tega menjadikan anaknya menjadi penyanyi di kafe, Ibu ya. Nah, terus ada kasus yang kedua di Medan. Nah, seorang bidan menjual bayi. Nah, terus untuk contoh kasus yang ketiga ini ada di Jakarta. Ini kasusnya perdagangan manusia dan mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, bagaimana ibu-ibu sudah mengerti? Ya. Nah, contoh eksploitasi terhadap anak itu tadi sudah kita bahas Ibu ya. Iya, Pak. Apa ada yang belum mengerti? Mengerti, Pak, sekarang. Sudah mengerti ya. Ya. Pengertian dengan contoh, pengertian eksploitasi terhadap anak Ibu ya, sudah pada mengerti semuanya. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, siap, Pak.